Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam ERAL, ketujuh MTEL, ke-8 Tebik, ke-9 Tower, ke-10 Sen, ke-11 ASA, dan terakhir ASLC. Langsung saja ke slide pertama. Ada ISAT yang ditutup di harga 10.950, menguat 2,57%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya ISAT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ISAT luar biasa nih ya. Ternyata dia mantul lagi. Nggak turun dari 9.800 yang ini saya gambar ya. Dan sekarang sudah break 1000 dan all time high lagi. Untuk ISAT ini nggak nanggung-nanggung nih. Perkiraan turun dulu tapi ternyata digas lagi ya. Dan pola cup and handle arahnya sepertinya sudah tercapai juga. Jadi kalau Bapak Ibu baru beli, kalau mau beli harga sekarang ya nggak naik, nggak terlalu tinggi lagi potensi upsetnya. Kecuali Bapak Ibu yang nekat buy on breakout, melihat nih kondisinya, wah ini dia breakout dengan volume, wah nekat tuh beli tembus 10.000. Ya itu benar, tapi ya resikonya false. Jadi kondisi seperti ini ya yang sudah punya follow the trend, sisakan setengah lah. Misalnya pun Bapak Ibu ada beli di 9.600, 9.700 dan 14%. Masa mau balik BP kan ibaratnya gitu. Sisaikan lah sisa 7% atau sisa 8%. Ya udah pejam mata aja kalau dia turun daripada sayang kali hilang, karena resikonya udah tinggi seperti ini nih. Untuk ISAT perkiraan saya ya dia turun dulu. Ternyata dia mampu mempertahankan area ini nih 9.800-an. Ya, offset turun sedikit ya, terus naik lagi. Nah, seperti itu. Ini tadi gambarannya pola KPI handle ya. Di update seperti ini gambaran terbarunya untuk ya ke wait and see dulu lah ya. Tadi target naiknya 11.000 ya. Sesuai gambaran 11.000, wah cukup tinggi nih. 11.000 ya, 11.000 sampai 11.200 area ini target kenaikan. Jadi naik-naik ISAT sudah terbatas. Seperti itu aja untuk ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Excel yang ditutup di harga 2.340, menguat 1,29%. Kalau dilihat dari transaksi asing malah net sell. Kalau dibongkar semuanya Excel diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, Excel cukup aman ya, kembali ke atas 2.300. Oke nih Excel. Jadi wah ini sempat turun ya 2260 terus rebound lagi ke atas, ke peluang besar ya kalau ISG ini naik minggu depan. Pokoknya ini berapa ISG tuh? 7.280 ya. Mau lihat dulu ISG. Nah, ini ISG. Kalau ISG-nya nggak turun dari 7.270, Excel ini peluang besar pola pattern flag. Jadi masih bisa naik minggu depan. Targetnya 2.500. Ada peluang ya, seminggu atau 2 minggu ke depan. Pokoknya sebelum ISG ambrol, kalau ISG mampu nge-swing atas atau rebound dulu atau sideways, jadi kalau sideways berarti dia harus rebound lagi ke area resisten ya kan, 7.300-an atau 7.370. Excel itu minimal ya 2.430-an. Mungkin potensi upset 5% dan sampai bisa 9%. Kita lihat aja seminggu 2 minggu ke depan ya. Kalau Bapak Ibu ada spekulasi baik gagal bertahan di atas 2.260, ya tinggal untuk tren jangka pendek. Kalau Bapak Ibu mau pakai average down, tinggal tonton video komunitas Borneo Trader YouTube. Itu kalau dari handphone Bapak Ibu lihat profil Borneo Trader YouTube, sebelah tanda lonceng atau notifikasi itu ada tulisan gabung, tap dan pilih Pro Trader. Nah, di situ ada cara average down saham-saham berfundamental bagus. Bagi Bapak Ibu yang kerja nggak bisa mantau market tapi punya saham-saham pilihannya bagus, big cap ataupun yang konsisten bagi dividen atau berfundamental bagus, tinggal tonton di situ cara average down. Kalau nggak mau pakai stop loss ya, itu harusnya oke tuh cara yang saya buat itu. Jadi seperti itu ya. Untuk Excel kalau menurut saya minggu depan, asal catatan tadi ESG aman ya di atas 7.270, Excel ke atas. Apalagi time frame weekly-nya terlihat candlenya bagus, volume juga bagus, masih mengarah ke atas. Harusnya lanjut. Bandar detektor juga bagus. Jadi seperti itu aja untuk Excel. Oke nih Excel. Langsung saja ke selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 4.100, menguat 0,24%. Kalau dilihat dari transaksi asing malah net sell. TLKM sudah sampai target ya. Kalau dilihat bongkar semuanya TLKM hampir sama antara akumulasi dan distribusi.
Langsung saja ketikanya, nah TLKM sudah sampai target dan koreksi. Tapi apakah pasti koreksi? Belum pasti. Bisa jadi naik dikit lagi. Kalau ISG mendukung, naik lagi, mungkin dia retest lagi 4.180, 4.200. Baru seperti ini pergerakannya bisa, atau bisa tembus ya. Tergantung Bapak Ibu lah. Kalau nekat beli harga sekarang, saya mau cari profit mungkin 2,5% lah. Siapa tahu dikasih seminggu ke depan beli, dan saya akan average down kalau gagal. Ya boleh, beli harga sekarang boleh, nggak ada salah. Tapi kalau untuk swing, harga sekarang kurang ideal. Karena swing tuh ya dia kondisi sekarang ya, melihat ISG yang ada rawan itu, pastinya cari support-support kuat untuk beli, bukan support nanggung. Ya, ini kan support nanggung nih, 4.000, 4.100 itu support nanggung. Ya, pasti dia mencari support kuat 3.800, 3.700 ini. Ya, kalau pakai average down sih nggak masalah ya. Jadi seperti itu aja untuk TLKM. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga hammer terbalik ya. Nah, ini volumenya besar dan hammer terbalik tutupannya ya. Oh, bukan hammer terbalik, doji. Ya, lihatlah minggu depan kalau menurut saya ada peluang juga nge-swing atas nih TLKM, karena penutupan hari Jumat kemarin itu tutupan di harga tertingginya. Peluang besar sih rebound, mencoba nutup gapnya inilah 4170 atau 4180 itu untuk TLKM. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada friend yang nggak kemana-mana nih, ditutup terkoreksi 1,92% ke harga 51. Kalau dilihat dari transaksi asing itu terus net buy, tapi nggak jalan-jalan. Saya udah sekali itu stop loss di friend ya, karena kelamaan nunggu. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Nah, kita lihat minggu depan. Ini tiap minggu saya lihat friend tapi nggak jalan-jalan. 2 minggu yang lalu saya ada beli friend tuh. Nih kalau nggak salah nih. Di Januari ya, sebulan yang lalu tuh beli. Konsol saya jual BP. Bukan BP, 1 tik apa 2 tik. Beli di 52, jual di 51. Saya jual tuh. 2%-an ya. Itu karena melihat dia breakout, koreksi dikit ya. Saya coba spec buy. Siapa tahu nge-swing atas, ternyata belum juga. Asing beli terus. Ada normal akumulasi, kita lihat ya. Senin besok. Kalau nggak sektor properti, bisa jadi sektor telekomunikasi nih. Atau masih ke sektor komoditas ya. Harga oil tuh berapa tuh? Di 78. Kalau oil tembus 80 sih bisa gerak juga saham-saham oil. Medco, Elsa, Akra, Wins. Apalagi tuh. Jadi seperti itu aja untuk friend. Pokoknya friend ini kalau menurut saya tunggu aja di 5556 tuh. Kalau dia tembus minggu depan ya oke, tutup di atas itu. Sinyal di gas bisa untuk friend. Seperti itu aja untuk friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di 474 menguat 2,59%. Kalau dilihat dari transaksi asing malah net sell. Kalau di broker semuanya ERA diakumulasi. Nah, ERA ini bagus juga ya. Di grup Borneo Trader itu ada beli udah ERA tuh. Beli eranya pas di mana tuh? Nih, pas candle 450 nih saya beli ya. Sekarang udah floating profit 4%. Kemana arahnya? Kalau dilihat volume bagus, meningkat, rata-rata volumenya juga oke, MACD mengarah ke atas, banda detektor Stochbit itu ada big akumulasi dari KZ, LG, AI, AZ, IFHP. Oke, kemana arahnya? 500 target saya sebelum dia turun. Nih, pola pattern plate-nya nih udah kelihatan valid ya, harusnya sih ke atas. Jadi minggu depan 500. Jadi ada potensi naik 26 poin, sekitaran 5% lebih, sedikit. Kalau tertarik ya hitung aja risk reward. Volume juga bagus. Di time frame weekly-nya juga bagus candlenya. Harusnya ke atas dulu ya. Ini juga kalau Bapak Ibu perhatikan ada pola cup and handle. Jauh nih arahnya nih. Harusnya ya. 500 520 tuh lah. Ya semoga sampai. Dan wah ini era sih oke nih ya. Kemungkinan dia bergerak di web 5 nih. Ini web 4 ya. Seperti ini gambarannya. Ini time frame weekly ya. Baru gambaran, saya nggak terlalu kompeten juga menggambar Elliott Web ya. Tapi ya seperti inilah kemungkinan. Ini dia dalam proses web 5. Tapi ya Bapak Ibu perhatikan web satunya tetap ada sideways web. Web 3 juga ada naik turunnya ya. Jadi ada naik turunnya. Momentumnya sih tunggu tembus 500. Nah ini bagus di time frame weekly-nya tembus 500, siap-siap uptrend. Tahun ini ada potensi uptrend ya. Walau dalam gempuran retail lain ya, pemasok handphone lain juga lebih besar ya. Ya kita lihat aja lah era seperti apa tahun ini ya. Mampu nggak tembus 500-nya. Seperti itu aja untuk era. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERAL yang ditutup di harga 322, terkoreksi 1,22%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ERAL diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. ERAL jalan. Harusnya jalan ke atas. Ini dia 2 break
trendline downtrend. Jadi ya sangat mungkin arahnya atas. Risknya kecil nih. Gagal bertanda di atas 316, buang aja. Trennya ke atas. Banda detektor ada normal akumulasi, big akumulasi, oke. MACD juga mengarah ke atas. Bar chart detektor juga meningkat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga oke. Volumenya meningkat. Sepertinya ini valid breakout ya. Risknya kecil tuh. 316 buang aja. Berarti 2,5% lah. 3% lah. Kalau dia gagal. Kalau Bapak Ibu mau lebih lama, holdnya mencari profitnya ya first down aja di 300 gitu aja, tunggu aja. Tapi ini saham IPO kayaknya sih saatnya naik ya, semoga lah. Untuk Herald langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di 650 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya MTEL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MTEL waduh turun ya, dia mau bentuk lower low, big distribusi, belum kemana-mana nih. Lihat aja nanti lah. Dia di level psikologisnya disupport juga. Jangan sampai jebol. Kalau dia rebound Senin ya cukup oke. Pokoknya lihat Senin kalau dia ada rebound, volumenya oke, ya nekat aja beli saat hijau ya. Tapi disclaimer lah, ini masih downtrend. Seperti itu aja untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di 1900, terkoreksi 0,26%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Tebik diakumulasi. Langsung saja, wah Tebik sudah membentuk higher high. Rebound kemungkinan besar minggu depan kalau jalan ya. Ini ada big akumulasi, MACD golden cross arah atas, 2000 targetnya. Ya, kemungkinan besar Tebik 2000 ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss saja 2%, 3%. Kalau gagal bertahan di atas 1900 ya gagal. Kalau hijau Senin menarik untuk Tebik. Kalau mau beli ya, tapi disclaimer. Seperti itu aja untuk Tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di 930 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, itu Tower diakumulasi asing terus dari 2 minggu kemarin. Kalau dibuka semuanya Tower diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Tower, wah bagus Tower. Udah di atas trendline downtrendnya lagi, aman. Pokoknya jangan balik di bawah 900, kalau dia balik gagal. Itu aja untuk Tower ya. Jadi seperti itu aja untuk Tower. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia break dan ada pola Morningstar. Volumenya juga bagus, meningkat 2 kali lipat dari volume minggu sebelumnya. Mestinya bisa ke 1000 nih. Kita lihat ya, 1-2 minggu ke depan untuk Tower. Atau minimal 960 lah. Ada potensi upside seminggu ke depan 3%. Tapi disclaimer, seperti itu aja untuk Tower. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di 52, menguat 1,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Sen diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya, Sen lagi sideways di bawah ya. Jadi ya janganlah, ngapain trading di saham seperti ini. Mending beli Tebik atau Towernya tadi aja kalau minat saham-saham menarah ya. Jadi seperti itu aja untuk Tower. Jadi seperti itu aja untuk Sen, skip aja dulu lah. Jangan dibeli dan likuiditas juga tipis. Dan juga ada tanda X pemantauan khusus. Jadi naiknya maksimal 10% dan turunnya 10%. Lebih baik skip. Mending kalau mau saham menara, saham Tower itu Tebik atau TOWR aja. Tapi disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup dari 735. Terkoreksi 2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ASA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ASA. Wah koreksinya volume kecil. Kita lihat aja. Ini gambar ulang aja ya. Ya tetap 700 supportnya belum breakout. Ini belum breakout. Kalau menurut saya false break. 770 760 ini ya. Nah ini area breakoutnya. Jadi belum breakout ya, menurut saya false break. Kemarin coba open gap up tapi habis itu turun. Ya tapi belum pasti juga turun ke 700 ya. Nah nanggung kan. Ini namanya beli harga nanggung, nggak dibeli dia bisa naik, dibeli malah turun dan ya floating loss-nya bisa dalam kalau nggak pakai stop loss. Ya, tergantung lah bagaimana ya. Kalau menurut saya ada peluang menarik juga nih ASA nih. Nah dia belum tembus nih. Jadi belum kemana-mana lah. Kalau menurut saya sih coba nawar di bawah, siapa tahu dikasih di 700 710 aja. Ya walaupun dia koreksi volume kecil belum tentu juga habis itu rebound ya, bisa jadi turun pelan-pelan turun nih contohnya. Volume kecil. Ini habis dia break, volume kecil turun, volume kecil turun. Ya, turun terus tuh. Jadi ya wait and see lah untuk ASA. Kita lihat Senin aja. Kalau memang ada buying power ya ikut beli. Kalau nggak ada ya jangan dipaksa seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SLC yang ditutup di 99 menguat 1,02%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya SLC diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SLC udah di pucuk juga ya. Jadi lihat Senin lah ya.
belum pasti juga turun ke 90 ke supportnya lagi, bisa aja langsung kembali rebound. Ya lihat Senin gimana kondisi chartnya, gimana kondisi bid over, ada buying power nggak, gimana ada makan kanan nggak, banyak makan kanan apa makan kiri, jual kiri. Nah itu Bapak Ibu bisa pelajari di teknik scalping Borneo Trader. Kalau tertarik tuh ada saya buka untuk hari Minggu besok tanggal 25 Februari. Ya bisa klik link yang ada di deskripsi, join di kelas scalping atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Seperti itu ya. Untuk SLC lihat Senin aja. Sekarang di resisten tapi belum pasti turun. Bisa aja digas lagi Senin kalau market oke. Ada inflow lagi ASLC dan ASA seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.